guys, jadi sekarang kita lagi di Bangkok, dibawa sama Nikon Indonesia, dan kita dapat kesempatan lagi buat nyobain Nikon Z6 Mark III. Halo semuanya, selamat datang channel SM Media dengan gue Erwin, dan kali ini gue sedang berada di Thailand, di namanya tuh Mae Klong Market. Deket juga ya, kaget gue nggak lihat. Jadi ya kita lagi di sini, kebetulan dapat kesempatan juga sama Nikon dikasih pinjam Z6 Mark III, sebuah kamera yang value-nya menurut gua nggak bisa kita abaikan, dan menurut gua ini jadi satu pembahasan lanjutan yang menarik ya, dan ya pastinya karena tempatnya juga lumayan seru, gua rasa kalian wajib buat ikutin video ini. Jadi impresi pertama dari kameranya sendiri sebenarnya masih ngelanjutin ya dari video kita yang sebelumnya bahas waktu itu dipakai birding. Impresinya cakep banget, kayak dari autofocus juga ternyata tuh bener-bener lengket. Memang kalau kita pakai birding sih, kalau burungnya terlalu kekecilan, memang experience-nya nggak begitu bagus ya. Nggak kayak Z9 ada update yang bird autofocusnya, di sini belum ada. Yang kita rasain, nggak tahu mungkin di update selanjutnya bakal ada atau enggak. Tapi kemarin gue dikasih tahu sama di sini kan ada KOL-nya juga ya. Dikasih tahu sama Mas Adit, gue diajarin kalau ada namanya 3D gitu kan, 3D autofocus namanya. Dan ternyata itu tuh nempel banget gitu. Kayak kita kemarin ada orang skateboardan ngikutin dari stage awal, autofocusnya tuh nempel di mata bahkan ketika ada foreground yang lewat gitu. Jadi bener-bener gokil banget. Dan mungkin gue harus disclaimer dulu kalau gue tidak diintimidasi untuk mengatakan ini semua gitu ya, karena kalian juga bisa lihat dari video sebelumnya itu gue emang demen gitu sama kameranya, bukan biar gue ikut kesini gitu. Jadi ya autofocus ternyata gokil banget. Buat kalian yang suka shoot foto ngebut burstnya kecepatan tinggi, dia sebenarnya di sini masih bawa mechanical shutter. Mechanicalnya juga nggak lelet ya, dia 14 frame per second, itu berasa cepet banget. Sama dia juga udah membawa electronic shutter menggunakan partially stack sensor itu, dimana dia bisa sampai 20 fps kalau kalian memang pengen shotnya dengan format RAW. Tapi kalian bisa extend lagi, kalau kalian nggak pakai RAW kalian bisa sampai 30, 60 sampai 120 frame per second. Walaupun kalau di 120-nya dia bakal cropping lumayan dalam. Jadi ya tetap kalian punya headroom untuk extend tersebut, dan menurut gua untuk beberapa penggunaan itu bakal kepake banget. Belum lagi dengan partially stack sensornya, dia punya sensor readout yang cukup cepat. Kita ada foto skateboarder, itu foto-foto sport juga, dia nggak kelihatan ada distort yang berarti. Sama ya itu belum ada distort yang berarti yang kita coba di ketika skateboarding. Sama nanti kalau dari jadwalnya, karena ini kita lagi syuting cuman belum ngelakuin, tapi dari jadwalnya kita ada shoot Muay Thai juga yang harusnya gerakannya lumayan mantep ya gitu buat kita ngetes rolling shutter juga. Nanti sampel-sampelnya juga bakal gue langsung taruh di sini, tapi harusnya dia udah lumayan oke juga, karena dari beberapa pengetesan kita termasuk ketika kita birding dan ya skateboarding kemarin, itu performa rolling shutternya benar-benar bagus. Buat pengoperasian sendiri emang butuh adaptasi ya, kayak banyak bahasa yang walaupun gue udah pakai Nikon beberapa kali tapi butuh sedikit adaptasi. Cuman tadi gue ngomong gak kelar ya, bahasa yang agak beda gitu dari kamera lain. Tapi selama gue di Bangkok ini gue udah pakai lumayan lama, dan sebenarnya kalau kita udah ngerti gitu ya arah-arahnya, kayak untuk tombol-tombol custom yang diberikan juga itu banyak. For professional use gue yakin ini bakal berguna banget karena customizable banget, dan banyak poin-poin yang buat kita melakukan pengaturan tuh jadi lumayan cepat. Jadi dari segi operability cuma butuh adaptasi, tapi sebenarnya secara UI dan juga kontrol yang diberikan itu komplit banget, dan menurut gua sangat capable untuk penggunaan profesional. Ya jelas juga sih karena level kamera juga emang profesional. Lalu yang gila juga di kamera ini tuh nggak cuma fotonya, karena tadi foto juga udah mantep banget, dan video ini bener-bener apa ya namanya, surpassing expectation, karena ini bener-bener cakep banget. Karena dia di level harganya dan kelas full frame itu baru dia doang kamera mirrorless full frame under 3.000 US dollar gitu ya, dengan fitur yang bisa sampai ngerekam 2 format video RAW sekaligus. Dan format RAW-nya juga nggak main-main ya, karena NRAW-nya mereka itu bener-bener enteng, lebih enteng dari ProRes RAW. Tapi kalian jadi punya pilihan. Kalau kalian kayak pengguna Premiere kayak gua, itu natively kita support untuk penggunaan ProRes RAW. Tapi kalau kalian pakai DaVinci Resolve, kalian bisa pakai NRAW-nya. Karena sayangnya untuk si NRAW ini belum bisa di Premiere Pro ya, karena klaim dari Adobe-nya juga lagi stop apa ya,
ya. Belum dikerjain untuk masukin format si nRAW ini ke dalam Adobe Premiere. Tapi ya kalau kalian pakai Premiere, kalian bisa pakai ProRes RAW, dan kalau kalian pakai DaVinci Resolve, kalian bisa pakai nRAW-nya. Dan nRAW-nya itu kalian bisa up to 4K 120p. Sebenarnya bisa 6K-nya 60p, tapi kalau kalian mau slow-mo itu bisa 4K 120p dan RAW gitu ya. Walaupun dia ada cropping sampai ke mode DX atau ke mode APS-C-nya, tapi menurut gue dengan harga yang ditawarkan kamera ini jadi mengalahkan kamera di kelasnya yang ditujukan khusus untuk video atau kamera di kelasnya yang ditujukan khusus untuk foto gitu. Jadi di sini bener-bener hybrid yang speknya nggak main-main. Lalu masih soal video, gue sih nggak tahu ya ada perbedaan secara algoritma atau gimana, tapi yang gue rasain autofokusnya di video sih ya mungkin karena gue baru tahu yang 3D tracking itu kali ya, mode fokus ya. Maksudnya kayak jauh lebih reliable gitu dari yang sebelum-sebelumnya gue cobain pakai Z9, Z8, tapi harusnya sih sama. Mungkin karena kemarin itu gue ngetesnya ya rata-rata untuk birding kali ya, yang memang mungkin agak lebih challenging, tapi di sini bener-bener reliable banget, gue demen banget. Dan overall dari si Z6 Mark III ini menurut gue ya, overall value yang ditawarkan memang dari beberapa opini orang sih bilang dari Mark II-nya ke Mark III-nya ini harganya tuh terlalu signifikan kenaikannya, sehingga banyak yang lihat aduh kok jadi mahal gitu jajaran Z6. Cuman as a apa ya, netral opinion gitu ya, sebagai yang ngelihatnya dari spek doang, karena gue juga nggak terlalu ngikutin yang Z6 Mark II. Gue juga dulu nggak terlalu tertarik lah dengan jajaran-jajaran mereka yang sebelumnya gitu ya, sebelum zamannya Z9. Kalau kita lihat secara netral dari harga tersebut, walaupun harganya naik lumayan tinggi dari Mark II, tapi kalau ngelihat spesifikasinya itu murah banget sih gitu. Dengan sensornya udah full frame, ekosistem juga dia udah matang banget. Kita bisa pilih banyak lensa-lensa yang udah tersedia. Lalu kita juga bisa adapt dari lensa brand lain sebenarnya, karena dia flange distance-nya paling tipis gitu ya. Ya mungkin itu bisa jadi a whole different video, tapi secara value gokil banget gitu. Videonya bisa 2 RAW, walaupun dia tidak fully stack sensor. Kalau kalian mau trade sport atau mau trade wildlife itu kepake banget. Kalian punya pre-shutter juga gitu kan. Dan karena read out-nya bagus, dia nggak ada rolling shutter juga di kecepatan tinggi. Jadi menurut gue ini tuh all around hybrid kamera yang bisa jadi starting point yang oke banget gitu. Sebelumnya konten-konten yang pengen kita ambil dengan kebutuhan tersebut itu kita harus keluar budget kayak 80 juta ke atas gitu loh. Ya walaupun di Z8 gue lupa ya, Z8 tuh harganya berapa ya, sekitar 60-an mungkin. Itu aja udah jadi gebrakan gitu waktu si Z8 keluar. Tapi dengan sekarang Nikon ngide ngasih yang partially stack sensor ini, memungkinkan kita untuk ngambil dengan demand besar seperti itu dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Jadi menurut gue kamera ini emang bener-bener gila banget gitu. Buat fotos, videos, menurut gua kalian fokus kemanapun, pengen maksimal di antara foto atau video, dua-duanya bisa dikerjain sama kamera ini. Jadi gokil banget, bravo gitu ya buat tim engineeringnya Nikon, karena gua bisa ngelihat kamera ini punya potensi yang luar biasa dan punya, gua rasa kalau kalian ngambil gitu ya, kayak life cycle-nya tuh masih cukup lama lah. Kalian bisa pakai sampai 5-7 tahun lagi, gua rasa masih oke gitu. Bahkan di kelas di atas dia pun biasanya yang bawa video RAW aja tuh biasanya kan RAW punya masing-masing ya, yang kayak compatibility-nya tuh makin repot. Sedangkan di sini si nRAW-nya bisa di apa namanya, DaVinci Resolve atau aplikasi lain, gua nggak begitu tahu, tapi dia punya ProRes RAW juga yang sangat-sangat universal gitu, karena udah frequently used juga di dunia industri gitu. Jadi ya itu sih paling yang bisa gue jelaskan buat sekarang. Gokil banget so far, dan gue akan request ke Nikon Indonesia buat bisa bahas lebih lanjut ya, karena gue kayak punya banyak ide gitu, konten-konten seperti apa yang pengen gue bikin pakai kamera ini. Karena gue jalan sama KOL-nya di sini. Gue sih bukan KOL ya, kita media gitu bareng sama Info Fotografi di Bangkok ini. Cuman gue jalan sama KOL-nya tuh jadi banyak fitur yang sebenarnya buat dikulik buat jadi satu video sendiri tuh, aduh itu gila banget gitu dibandingkan kamera-kamera yang available sebelumnya gitu. Dibandingkan brand lain, dia punya key point yang sebenarnya kuat banget. Tapi ya untuk video kali ini mungkin itu aja pembahasan dari si Z6 Mark III ini. Semoga bisa jadi gambaran buat kalian, dan jangan lupa buat subscribe karena kemungkinan besar kedepannya kita bakal bahas lebih jauh lagi dari kamera ini dan pastinya kamera-kamera lain juga gitu ya. Oke, paling itu aja, semoga bermanfaat. Ini gerah banget di sini, jadi gue juga sorry kalau kebelibet-belibet gitu ya, walaupun gue nggak tahu itu pengaruh dari gerah atau emang gue aja yang agak lupaan dengan poin-poinnya. Tapi ya itu, semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Daska. Jangan lupa untuk berkarya. Asik. Bang, iya benar. Aduh, dia ngancep dua ternyata.
Oke, next. Ya, ya.